Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelumnya terima kasih Pak Ustadz atas waktunya terkait masalah kesehatan yang tadi sudah disampaikan Ustadz juga. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian kita sama-sama. Yang jelas dari waktu-waktu biasanya kalau sudah di Madinah, Mekah, karena kontak fisik terlalu frekuensi tinggi, masalah di saluran nafas menjadi permasalahan utama. Dan biasanya tipe pilek atau radang tenggorokannya beda dengan kalau kita di Indonesia. Nah, biasanya kalau di Indonesia hari kedua, ketiga dari ingus yang encer jadi pekat, berubah warna, kemudian sembuh. Kalau di tempat saat ini biasanya waktunya agak kepanjangan, kemudian juga polanya berbeda dengan seperti yang dirasakan kalau di Indonesia. Intinya kalau menurut hemat saya seperti disampaikan Pak Ustadz tadi, jadi sebenarnya pertama jangan terlalu dirisaukan ya. Justru sebetulnya kalau kita rileks santai aja, Allah sudah mendesain tubuh kita itu sebenarnya melawan semua ancaman dari luar termasuk virus dan kuman. Yang utama juga istirahat cukup sebetulnya yang penting itu. Istirahat cukup, hindari minuman dingin, kemudian asupan vitamin itu juga bagus. Ya. Yang perlu diwaspadai kalau vitamin C, kalau yang tidak biasa, beberapa vitamin C biasanya iritasi di lambung. Jadi khawatirnya malah timbul keluhan lain di lambung. Yang aman biasanya kalau saya pribadi mengkonsumsi estersi. Selain itu sebenarnya banyak produk-produk vitamin C yang aman di lambung ya. Kalau saya estersi atau Bapak Ibu sekalian kalau selama di Indonesia biasa mengkonsumsi vitamin apapun baik-baik saja sebenarnya. Semua insya Allah akan memberi manfaat untuk menaikkan daya tahan tubuh kita. Tapi yang paling utama ya tadi sebetulnya tidak usah terlalu dirisaukan. Ya kanan kiri kita biasa pasti jamaah dari negara lain batuk pilek gitu kan. Ya tipnya salah satunya memang pakai masker. Kalau saya lebih suka pakai sorban yang panjang itu karena begitu pakai sorban panjang juga bisa menutup. Kemudian pada saat sujud itu juga bisa menutup dari hembusan kanan kiri. Kalau saya itu. Tapi kalau mau pakai masker silakan. Kembali sekali lagi yang utama tidak usah terlalu risau. Insya Allah aman-aman saja. Dan itu ketidakrisauan kita itu sebenarnya obat utamanya yaitu. Tuh, kemudian kalau saya lihat suhu udara ini tadi pulang kita sholat asar itu 44. Nah, selain masalah di saluran nafas, biasanya kulit kita menjadi kering, pecah-pecah. Nah ini tipsnya ya gunakan ini pelembab. Silakan Bapak Ibu sekalian yang sudah punya apa ini bekal dari Indonesia, Vaseline atau merek apapun silakan. Saya pun juga mengalami yang sama ya, di berpecah tangan juga mulai, tapi sedikit terbantu dengan menggunakan pelembab itu tadi. Kalau kaki, sepertinya menggunakan kaos kaki akan lebih menjamin kelembapan kulit di kaki. Walau alam nanti suhu tertinggi berapa? Kalau tahun lalu sampai 47 sampai 49 derajat tahun lalu. Nah, kalau tahun ini sore tadi pulang asar saya lihat di HP suhu 44. Sehingga ya itu tadi kembali permasalahan kulit kering. Kemudian juga seperti tadi pagi waktu saya melakukan pemeriksaan kesehatan, beberapa merasakan hidungnya jadi kering, ingusnya campur darah gitu kan. Itu sama itu efek udara yang kering yang berkepanjangan ini, sehingga sebetulnya Allah juga sudah mendesain hidung kita ini merespon udara dingin, merespon udara panas. Itu dinding-dinding hidung kita ini sebenarnya memproduksi ingus itu untuk melapisi. Tetapi karena suhu yang terlalu lebih panas dari biasanya menyebabkan ingus cepat kering, kemudian dinding permukaan hidung kita jadi mudah luka, sehingga pada saat kita membersihkan kotoran hidung campur sedikit darah. Tidak usah terlalu panik juga, insya Allah aman-aman saja. Tanda-tanda kita infeksi mulai agak perlu perhatian khusus itu kalau suhu tubuh kita di atas rata-rata, badan kita demam, meriang, nah itu perlu istirahat ekstra. Tetapi kalau tidak sampai badan kita demam, ya insya Allah tubuh kita merespon dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang kita hadapi selain di kondisi normal biasanya. Kemudian satu lagi terkait selain keluhan di saluran nafas, kulit, di saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan ini
yang sering kita tidak sadari, makan terlalu pendek jaraknya dengan pada saat tidur. Itu sebenarnya tidak bagus ya, karena pada saat kita makan produksi asam lambung meningkat, kemudian makanan juga masih posisi di lambung, kita posisi merebahkan badan, ini menyebabkan gangguan pencernaan. Kalau yang sebelumnya punya riwayat masalah lambung, biasanya kalau menjelang tidur baru makan, pasti rasa-rasa tidak enak di saluran pencernaan terjadi. Ya, tipsnya kalau memang mau tidur, minimal kalau memang lapar makannya jangan terlalu banyak. Ya idealnya jaraknya agak panjang lah. Makan sebelum tidur itu supaya makanan udah turun, tidak masih mengumpul di lambung. 2 jam insya Allah sudah mulai pergerakan selesai mengunyah di lambung. Paling bagus ya harusnya di atas 4 jam. Jadi makan terakhir mestinya setelah maghrib. Tapi kalau di sini kan isanya udah malam sekali gitu kan. Kalau habis isya sudah malam langsung makan, habis itu udah jam ngantuk. Ya tapi insya Allah itu tadi tips-tips saja. Kembali lagi Allah akan memfasilitasi sesuai harapan-harapan kita sebetulnya. Nggak usah terlalu risau. Ya, tenang, sabar. Insya Allah kondisi apapun tidak menyebabkan gangguan masalah kesehatan kita. Satu lagi tambahan, ini biasanya yang usia-usia 40-50 tahun ke atas seperti saya, tidak selalu haus. Itu baru kita minum. Sebetulnya kita beraktivitas fisik apapun, itu sudah terjadi kekurangan cairan. Nah, ditambah kadang karena kita khawatir kalau sudah sampai di masjid, biasanya kan daripada harus kebelet pipis, batal wudhu gitu kan, terus menghindari minum. Ya seyogianya jangan seperti itu. Lebih baik minum sedikit-sedikit. Kemudian pada saat selesai sholat, ini waktu-waktu kan kita mau balik ke hotel nih. Jadi kalau kebelet pipis kan aman-aman aja. Nah, kalau perlu kalau saya pribadi, tips saya minum air zam-zam itu waktu datang minumnya sedikit, waktu mau kembali ke hotel minimal 2 gelas. Nah, supaya terjadi penjernihan saluran pencernaan kita, termasuk ginjal kita juga terdapat dengan air minum. Sehingga kalau sudah di hotel, kalau berkencing, berpipis kan aman. Ya itu tips sederhananya itu. Barangkali itu aja. Kalau terlalu banyak malah tidak terserap. Pak, kalau Tapi barangkali ada. vitamin C maksimal berapa kita minum per hari? Sebetulnya vitamin C itu kebutuhan harian kita tidak besar sebetulnya, 20-50 mg. Nah kalau sekarang sediaan kan ada yang di atas 100, di atas 200, bahkan ada yang 500. Kalau ekstraksi itu dulu 500, sekarang 300 mg. Ya sudah lebih dari cukup itu. Lebih dari cukup. Ya. Belum lagi ditambah vitamin C yang kita dapatkan dari buah dan makanan. Ya kalau masih khawatir dengan sediaan kimia vitamin C berefek ke lambung, tipsnya ya buah apel yang di ruang makan sana itu minimal sehari 1 biji kan sudah vitamin C sudah mencukupi kebutuhan. 1 biji. Iya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Sebelum saya Kalau ini Pak, semangka dingin gimana? ini kalau semangkanya bagus Ustaz. Semangkanya bagus. Tapi suhu dingin itu sebetulnya tubuh kita pasti melindungi diri terhadap paparan dingin itu dengan produksi dahannya jadi lebih banyak dan lebih pekat biasanya. Itu mekanisme tubuh kita melindungi diri sebetulnya. Oh gitu. Seperti itu ya. Makanya seyogianya ya jangan minuman juga jangan yang dingin. Termasuk air zam-zam pun juga jangan yang dingin, yang tidak dingin aja. Terima kasih. Ya. Seperti itu. Nggak ada pertanyaan, Bapak? Insya Allah kalau dari pemeriksaan tadi, ya kadang ini sebetulnya dokternya bukan saya aja, banyak dokter. Iya dokter. Kita kalau dokter itu sebetulnya dari tatapan wajah ini aja bisa mengidentifikasi sehat dan sehat itu. Oh gitu. Insya Allah sepertinya ya kita aman-aman aja. Alhamdulillah. Kalau otot kaki gimana Pak? Nah ini otot kaki itu biasanya salah satu manifestasi kekurangan vitamin itu memang keluhannya di otot gitu ya. Tapi ya lebih-lebih ini bapak-bapak kan tidak semuanya ibu-ibu. Kalau ibu-ibu biasanya aktivitas fisiknya malah tinggi ya, sudah terbiasa jalan. Yang bapak-bapak yang biasa pekerja di kantoran dan staf ini kan Oh gitu. exercise-nya kurang terjaga ya, sehingga salah satu keluhannya biasanya kekakuan di otot. Kalau saya pribadi biasanya ini gerakan menarik ujung kaki ke arah luar supaya otot-otot betis belakang itu tertarik. Ya, kita kan termasuk kalau kita berkendaraan kayak kemarin perjalanan di pesawat kan lebih dari 9 jam itu kan, kita tarik ke pertahanan gini gitu kan. Lepas lagi tipsnya itu. Sama ya, melawan dinginnya lantai pakai kaos kaki.
atau pakai sandal dan sepatu. Itu biasanya ya keluhannya pasti di otot-otot. Oh. Mas Santo, insya Allah aman ya. Wah kemarin jalan saya jejeri terus. Barangkali dokter Didi atau dokter yang lain membagi tips-tipsnya. Baik. Demikian Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.